Alhamdulillah, susunan acara telah kita selesaikan dari mulai tawassul, istighosah, pembacaan ratib, kemudian salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang kita baca senantiasa mendapat rahmat dari Allah, senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya, yang punya tujuan Allah kabulkan atau lancarkan tujuannya, yang lagi usaha Allah lancarkan usahanya, yang lagi kerja diberkahkan pekerjaannya, yang lagi kurang sehat Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, jadikan anaknya anak-anak yang soleh ataupun soleha, bijahin Nabi wa bihakin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, seperti biasa setelah kita menyelesaikan daripada tawasul dan istighosah salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian kita lanjut kepada pelajaran kita yang alhamdulillah saat ini sampai kepada pasal tentang yang membatalkan wudu, faslun nawaqidul wudu. Sebelum itu kita mengutip salah satu kalamnya para ulama. Ulama mengatakan husnul haqal ulama husnul lil insan salasatun. Benteng untuk manusia, terutama umat Islam, umat Nabi kita Muhammad, ada 3 macam kata ulama. Benteng bagi kita, untuk hati kita, untuk kesehariannya kita, itu ada 3. Satu, kata beliau, Azikrullahi ta'ala. Satu akan menjadi benteng bagi seorang manusia, yaitu banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah di majlis ini kita senantiasa diadakan berzikir, berurusan zikir ratib, dan juga salawat kepada Nabi. Ini luar biasa. Ini akan menjadikan benteng kita daripada gangguan-gangguan hal yang tidak baik, gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang tidak yang zalim terhadap diri kita. Insyaallah dengan zikir tersebut, zikir kepada Allah akan kembali kepada orang yang berbuat zalim. Dan zikir juga itu secara zahiriyahnya, batiniahnya itu secara tidak langsung mengisi hati kita untuk selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita agar selalu ingat kepada Allah, agar mudah selalu mendapatkan nasihat. Insyaallah berkat zikir akan hati ini lembut daripada jauh daripada min qaswatil qulub, daripada hati yang keras. Yang kedua kata ulama dikatakan Al-Quranul Karim. Yang kedua benteng bagi umat manusia Al-Quran. Baca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang ada di rumah menjadi berdebu. Debu yang ada dalam Al-Quran itu kelak di yaumil kiamat dia akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Keramat Al-Quran itu bukan disimpan, tapi dibaca. Gak usah banyak-banyak, sehari baca aja kita selembar. Nggak bisa selembar, minimal 2 sejus banyak selembar. Nggak bisa selembar, minimal setengah kaca lah. Karena paling afdolnya zikir di Al-Quran. Kenapa paling afdol? Karena Al-Quran kalamullah. Kita satu huruf daripada Al-Quran, alif lam mim, alifnya doang kita lihat sudah mendapat 10 kebaikan. Dibaca dapat lagi daripada puluhan kebaikan. Dilihat doang alif lam mim, lihat hurufnya doang atau yasin, lihatnya doang sudah menjadikan pahala, apalagi dibaca. Itu Al-Quran. Yang ketiga terakhir kata ulama muta'alliqun bil masajid wa bi majalisil ilmi. Yang ketiga, benteng bagi seorang umat manusia adalah hatinya selalu berikatan dengan masjid
Artinya apa? Condong dekat ke masjid, waktu sholat ke masjid, dan bahkan dia senantiasa i'tikaf atau mendiam diri di masjid. Dan juga wa majalisatil ilmi, yaitu majlis ilmu. Alhamdulillah majlis zikir telah kita lakukan di sini. Kemudian dibacakan lagi apa? Majlis ilmu. Alhamdulillah kita akan baca majlis ilmu. Bahkan kata Habib Salim Asy-Syatiri, khuduru majlisil ilmi khairun min khuduri majlisil alfah majlisil zikir. Hadir satu majlis ilmu lebih istimewa, lebih afdal ketimbang hadir di majlis zikir atau majlis maulid 1000 majlis maulid. Padahal majlis maulid majlis yang baik, sangat luar biasa baiknya. Majlis zikir pun sama, majlis yang baik. Tapi ada yang lebih baik, itu semua apa? Majalisatul ilmi. Kenapa? Kita di ilmu tersebut diajarkan tentang ilmu, tentang sholat, tentang dikit ibadah yang benar. Kalamnya ulama disebutkan, hadisnya Nabi disebutkan, bahkan Al-Quran pun disebutkan. Inilah majlis yang amat sangat luar biasa, dan alhamdulillah majlis ini kita semua mudah-mudahan bisa istiqomah senantiasa dihadir di majlis-majlis seperti ini. Nah, pelajaran kita hari ini tentang yang membatalkan wudu. Faslun nawaqidul wudu. Pasal yang membatalkan wudu. Pasal yang membatalkan wudu itu ada 4. Arba'atu asya', ada 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama daripada yang membatalkan wudu, yaitu al-khariju min ahadis sabilain. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan. 2 jalan itu ada 2 lubang. Lubang yang depan, kemaluan depan atau kemaluan belakang. Nabi di sini dikatakan, ulama mengatakan bahwasanya di antara yang membatalkan wudu itu bukan 4, katanya ada 5. Nah, dalam syarahnya dikatakan waqala ba'dhum adaduha khamsatu asya', ada 5. Di antaranya apa? Hilang akal. Yang enggak disebutkan di sini yaitu hilang akal. Seseorang apabila hilang akal, terutama disebabkan tidur atau wan zawalul aqli bighairi naum, atau tanpa sebab tidur. Misal ada seseorang habis wudu kemudian jatuh kepentok kepalanya, tiba-tiba gila dia, maka seketika itu batal wudunya, gitu ya. Tapi enggak membatalkan wudu apabila seseorang wala bimashi farjil bahimah, ketika seseorang memegang kemaluan hewan, kuda kah, kambing kah, atau sapi kah, kerbau kah, kita pegang, itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau memegang kemaluan kita sendiri kah, atau kemaluan kawan kita, bagaimana memegang kemaluan kawan kita, teman kita, maka yang kita batal, teman kita nggak batal. Ya, itu di antaranya. Terus bagaimana kalau sudah makan makanan yang bis dibakar, misal makan sate, atau makan ayam bakar, bagaimana? Dikatakan ini hal semacam itu juga tidak membatalkan wudu. Kita habis makan makanan yang dibakar, enggak membatalkan wudu. Cuman dianjurkan kalau seseorang sudah memakan makanan yang dibakar, sate, ayam bakar, disunahkan wudu, ya. Kalau secara hukum dia nggak batal wudu. Habis makan sate tiba-tiba udah komat nih, mau sholat ya udah langsung kumur-kumur minum, langsung sholat aja. Itu kalau memiliki wudu. Wala biqahqaha fis shalah. Atau batuk di dalam sholat juga tidak membatalkan wudu. Wala bi kharijin najasah min ghairi ahadis sabilin kal qasdi wal hijamah. Dan juga enggak membatalkan wudu apabila mimisan. Ya, mimisan. Misal seseorang ada kan dia kalau punya penyakit sariawan, ya, yang nggak bisa kena panas atau makan yang panas, makan yang pedas, ya mimisan dia. Itu bagaimana, Bib? Wudunya tidak batal.
selain yang keluar daripada dua lubang kemaluan depan belakang, mau dari mulut, hidung, itu tidak membatalkan wudu. Ya, jadi yang membatalkan wudu itu apabila keluar daripada dua lubang. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi sholatihi syai'an fala yasrif hatta yajid rihan aw yasma' sautan." Kata Nabi, apabila kita mendapatkan sesuatu di dalam salat kita, artinya kalau dalam salat ini kadang-kadang kalau yang punya was-was, kadang pantat ini kadang niupin, kayak keluar angin, kayak keluar kentut gitu. Maka kata Nabi, sebelum itu kedengar, jangan keluar dari sholatnya. Kalau memang sudah jelas-jelas ada suaranya tut atau apalah gitu, maka batalkan sholatnya, wudu. Tapi kalau nggak ada, cuma angin doang, cuma kayak ini, jangan keluar. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi, Rahul Hakim bin Hajar, "Inna syaitana, sesungguhnya setan, layali ahadikum bis salatihi fayakhruja sya'ratan min duburihi fayamduha fayara annahu ahdasa fala yashrib hatta yasma' sautan aw yajida rihan." Karena kata Nabi, setan ketika kita sholat nih, setan ini ganggunya, dia masuk kan di di pantat ini, kemaluan belakang, di pantat itu ada bulu-bulu kan. Nah, si bulu itu sama setan ditiup-tiupin, seakan-akan itu kentut, seakan-akan ekor angin. Maka kata Nabi, jangan dulu keluar dari sholat sebelum hatta yasma'a, sehingga mendengar sautan, suara. Suara apa? Suara kentutnya, atau suara anginnya. Kalau cuma kayak perasaan-perasaan, udah lanjutin sholatnya. Ketika kita batal, itu kemauan setan, biar kita batal, biar nggak khusyuk sholatnya. Gitu kan, suka gitu kalau kita sholat karena wah kayak ngerasa kentut nih, tapi nggak kedengar suaranya, nggak kecium baunya gitu. Ada yang bersuara, ada yang nggak bersuara. Kalau yang nggak bersuara kan minimal ada baunya, ya udah batalin. Ini baunya nggak ada, suaranya nggak ada, cuma perasaan aja. Ternyata apa? Ditiupin setan. Tuh, fayakhruju adukum biyakhruju syaratan min duburiha. Ditiupin mas setan supaya apa? Was-was sholatnya, masya Allah. Ya, na'udzubillah. Itu setan menggoda kita agar sholatnya enggak khusyuk. Masya Allah, setan itu luar biasa godaannya. Jadi yang ganggu sholat berarti temannya setan. Ya. Itu jadi yang membatalkan wudu yang pertama apabila yang keluar daripada lubang jalan, antara lubang kemaluan depan atau belakang. Wa kharaja bil hayyil mayyit fala naqada bi khulush syai' minhu ma bal tajibu ijalajatun najasah faqat. Bagaimana hukumnya kalau ada mayit habis dimandiin, habis diwudukan, kemudian keluar lagi? Ada yang keluar. Maka di sini kata ulama pengecualian wa kharaja bil hayy al mayyit. Artinya pengecualian itu yang keluar dari dua jalan itu bagi yang hidup. Apapun yang keluar dari yang hidup, mau cacing kah yang keluar, atau apa yang keluar dari itu, maka dianggap batal. Tapi bagi mayit, seorang mayit, mayit yang sudah meninggal, enggak batal. Fala naqadha, enggak batal. Bi khuruji syai' minhuma. Jadi keluarnya dua jalan tersebut, kemaluan depan atau belakang. Bal akan tetapi tajibu izalatun najasah anhu faqat. Akan tetapi wajib bagi yang hidup membersihkan kotoran si mayit saja. Jadi kalau mayit habis dibersihkan, habis mandiin, diwudukan, tiba-tiba ada yang keluar lagi, bagaimana wudukan lagi? Jangan. Kata ulama cukup itu dibersihkan, dihilangkan kotoran ataupun apa yang keluar dari si itu mayit, ya, tinggal dibungkus nanti pakai kain kapan. Beda kalau yang hidup, apapun yang keluar dari dua jalan ini, malu depan atau belakang, maka dianggap itu batal. Tapi ada pengecualian juga bagi yang hidup. Bagaimana kalau hatta lau ajharat, ka'annalah kanal khalid nadiran tahiran kadud wahya sodah, hatta lau ajharat dudatan ra'saha summa raja'at in qada udu. Seandainya, maaf ini ngomong bukan jorok ya, tapi ini hukum. Seandainya dari pantatnya keluar cacing, kemudian cacing kembali lagi, summa raja'at hatta law azharat dudah ra'sa summa raja'at in qada wudu.
Maksudnya cacing sudah keluar, palanya tiba-tiba masuk lagi, tetap itu dianggap batal. Ya. Atau apalah, misalnya kerikil yang keluar dari pantatnya, keluar kerikil, tetap itu pun dianggap batal. Jadi jangan dianggap yang keluar itu cuma hanya yang najis. Yang keluar cacing, keluar kerikil itu nggak dianggap apa, tetap dihukumi najis walaupun yang keluar sesuatu yang suci, tetap dianggap batal. Nah, jadi yang pertama ini bab batal ini yaitu yang membatalkan wudu, yaitu apabila ada apapun yang keluar dari dua jalan, baik kemaluan depan atau belakang, itu dianggap batal. Illal mani. Nah, yang enggak batal yang keluar dari kemaluan kita yaitu kecuali air mani. Jadi mani enggak batal, tapi dia wajib mandi. Nah, wa misalul mani al-khurujud al-walad al-jaf ba'da tamamil infisalhi fala yanqudu inda Romli khilafan Ibnu Hajar. Bahkan kata Imam Romli dikatakan, apabila seorang wanita memiliki wudu, kemudian dia sudah ngandung posisinya, tiba-tiba melahirkan anak, dan anak lahir itu enggak keluar darah, enggak mengeluarkan ketuban, cuma anak langsung berjot gitu, maka kata Imam Ibnu Romli itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Cuma apa? Tapi kata Imam Ibnu Hajar tetap itu bisa membatalkan wudu. Nah, Masya Allah ya, ulama sampai segitunya. Kata ulama, kalau ada seorang ibu punya wudu, kemudian dia melahirkan tanpa air darah, ketuban, pokoknya kering keluarnya, maka itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena aslul walad tahir. Karena dia mengeluarkan sesuatu yang suci, anaknya suci. Gitu. Kenapa? Anak ini asalnya daripada air mani. Jadi tidak membatalkan wudu kata Imam Romli, tapi kata Imam Hajar tetap wajib batal wudu dan wajib dia nanti mandi setelahnya. Nah, itu yang pertama tentang yang membatalkan wudu, yaitu apabila keluar dari kemaluan kita baik depan atau belakang, apapun bentuknya, apapun jenisnya, maka dianggap batal, kecuali tadi keluarnya anak atau melahirkan kering. Tapi itu kan jarang sekali. Umumnya seorang perempuan ketika melahirkan pasti ada namanya darah, air ketubannya sudah jelaskan itu batal wudunya. Ini mah kalau ada menanyakan bagaimana kalau seorang ibu melahirkan, kemudian melahirkannya anaknya kering, sama sekali ada kering itu lancar, lungsur langsar, lancar dan kering, nggak basah, bahkan nggak ada ketuban, maka kata Imam Romli dianggap tidak batal, tapi kata Imam Ibnu Hajar dianggap itu batal. Kata Imam Romli cukup mandi aja, nggak batal wudu. Nah, seperti itu juga mandi kalau air mani kan kita nggak batal wudu, tapi tetap wajib mandi. Ya, itu begitu-gitu saja ya. Ya, mudah-mudahan ini baru yang pertama ya. Yang pertama insya Allah, yang kedua, ketiga, keempat sampai selesai insya Allah minggu yang akan datang. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah keluar dari majelis ini senantiasa Allah mendapat merahmati kita, meridhoi kita, dan mudah-mudahan istiqomahan seperti ini Allah jaga sehingga ajal kita mendatang. Al-hadirin ya walakum sulah habisil Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Sa'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana rabbana wa annana asrafna 'ala Allah ashrafna fatub 'alaina tawbah حوبا واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة
والمسلمين أجمع آمين فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نهضى بكل سني صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه عداد طاسي صحبي والحمد لله بالبدء والتناحي والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.